warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Tommy Lesmana, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jurusan bedah, minat bedah digestif pada jenjang subspesialis. Pada sesi pembelajaran ini kita akan membahas mengenai terapi adjuvan, neoadjuvan. Di dalamnya adalah kemoterapi untuk pasien yang penderita kanker kolorektal. Oke. Kemoterapi ini mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan pendekatan problem solving, problem based learning, di mana peserta didik akan diajak untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan klinis yang terjadi melalui studi kasus yang relevan dengan praktik bedah digestif, utamanya pada kanker kolorektal. Dan melalui metode ini diharapkan peserta didik mampu mengintegrasikan konsep teori dengan pengambilan keputusan klinis berdasarkan multidisiplin dan evidence-based medicine. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman sejawat sekalian. Hari ini kita akan bicara mengenai kemoterapi untuk colorectal cancer. Kita tahu di Indonesia colorectal cancer itu cukup banyak. Dia adalah urutan keempat dari seluruh cancer baik pada laki-laki maupun pada wanita. Kalau dibandingkan antara peringkatnya pada laki-laki dan wanita, pada laki-laki dia urutan kedua setelah kanker paru, sedangkan pada wanita dia urutan keempat setelah kanker payudara, kanker serviks maupun kanker ovari. Jadi jumlahnya cukup banyak. Kita tahu bahwa terapi utama untuk kanker kolorektal itu adalah tindakan operasi. Datanya jelas bahwa survival akan jauh meningkat kalau kita lakukan tindakan operasi dibanding kalau kita hanya memberikan kemoterapi saja. Tetapi setelahnya, apakah operasi saja cukup? Gitu. Tentunya tidak cukup kalau kita hanya melakukan operasi saja. Jadi kalau kita melakukan operasi itu targetnya kita hanya mengambil dari tumor secara makroskopis, tapi untuk mikroskopisnya tidak. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai kemoterapi. Jadi histori dari kemoterapi untuk colorectal cancer itu dimulai dari hampir 40 tahun yang lalu ya. Dimulai dari sedianya MOF dan berkembang kemudian bahwa pemberian 5-FU itu akan lebih baik dari MOF. Lanjut setelah itu baru cara pemberiannya yang terbaik adalah cara pemberian Degamon yang kita sudah lakukan. Jadi pemberian 5-FU dan 5-FU continue dan leucovorin dalam waktu 2 kali 24 jam. Baru setelahnya ada obat-obat tambahan terhadap 5-FU. 5-FU adalah backbone dari kemoterapi. Obat-obatnya inotecan, oxaliplatin untuk kemoterapi, dan targeting terapi saat ini yang sedang populer, pemberian bevacizumab maupun cetuximab. Patritumab tidak ada di Indonesia. 5-FU infusion bisa digantikan oleh
review oral. Oke. Jadi pemberian kemoterapi itu sebetulnya seperti kita main puzzle. Jadi banyak sekali jenisnya, ilmunya terus berkembang, dan kita harus tahu pasien mana kita akan memberikan obat apa. Prinsipnya sebenarnya tidak ada kemoterapi yang sama atau paling sesuai untuk satu orang pasien. Tidak selalu seorang pasien dengan kolon sama-sama pasien kanker kolorektal kemoterapinya akan selalu sama. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan untuk pemberian kemoterapi. Oke. Ini adalah bagaimana kita memilih jenis kemoterapi. Dimulai dari pertama kali yang perlu kita pertimbangkan adalah karakter dari pasiennya, seberapa usianya, kemudian komorbidnya apa, apakah dia ada gangguan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi hati, kemudian PS berapa. Itu akan sangat menentukan pemilihan jenis kemoterapi kita. Yang kedua adalah karakter dari tumornya. Apakah tumornya kita sudah melakukan operasi, kemoterapinya adalah adjuvan, atau apakah tumornya locally advanced sehingga kita mengejar dari pengecilan tumor. Kita akan berikan kemoterapi adjuvan. Tentunya regimennya akan berbeda antara kita mengejar tumor shrinkage, mengecilkan, dengan kita hanya mencegah terjadinya kambuhan. Lokasi tumor ini sekarang populer. Jadi lokasi tumor itu kita bedakan pemberian kemoterapi antara kemoterapi pada kolon sisi kanan dengan sisi kiri. Kita tahu ada perbedaan pada konsensus molekular subtype-nya antara sisi kolon sisi kanan dan kolon sisi kiri. Kemudian karakter molekuler ini yang juga menjadi tren saat ini, bahwa semua pasien idealnya kita periksakan RAS, RAF, MSI-nya bagaimana, dan HER2-nya bagaimana. Itu adalah standar. Kemudian yang tidak boleh dilupakan adalah patient preference. Jadi pasiennya harus kita jelaskan mengenai toksisitasnya, kemudian bagaimana kemoterapi akan berefek kepada kehidupan pasien, dan semuanya adalah pilihan pasien pada akhirnya. Oke. Dan ya, MSI dan HER2 ini yang saat ini sedang berkembang. Kalau mengacu pada guideline, sebenarnya banyak sekali guideline. Prinsipnya sebetulnya guideline itu tidak untuk diingat. Jadi selama kita tahu mekanismenya, selama kita tahu tujuannya, guideline itu hanya sebagai tuntunan kita. Di situ artinya dari kita memberikan kemoterapi. Mesti balance antara quality of life dari pasiennya, kemudian kondisi pasiennya, dan seberapa agresif kemoterapi akan kita berikan. Oke. Ada sedikit. Jadi, oke. Jadi kalau kita ngomong tentang treatment untuk colorectal cancer, yang mesti diingat pertama kali, bagaimana kita memisahkan, sangat berbeda soalnya. Kita memberikan treatment untuk rektal dan kita memberikan untuk kolon. Kolon pun akan berbeda antara kolon kanan dan kolon kiri. Prosesnya adalah kapan kita sebut sebagai rektum, itu kalau rektum itu di distal dari garis yang menghubungkan antara tepi atas simfisis dengan promontorium. Distalnya itu adalah rektum berdasarkan MRI. Gitu. Jadi idealnya bagaimana kita
Rektum treatmentnya mesti ada radiasi ya. Kolon relatif tidak sensitif terhadap radiasi. Rektum selalunya kita memberikan radiasi sebagai bagian dari treatment. Kalau kolon enggak. Jadi batasnya dari sini. Kalau dia misalnya itu epicentrum dari kansernya, ya kita masukkan ke rektum. Kalau di proximalnya kita masukkan ke kolon. Oke. Ini bokap dari NCCN. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah nomor satu, kumpulkan informasi sebanyak mungkin supaya kita bisa memberikan treatment yang paling sesuai. Mulai dari informasi tentang kondisi pasien, itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi tentang kondisi cancer. Garis besarnya sebetulnya adalah itu. Jadi core-nya adalah itu. Bagaimana kita melakukan laboratoris, bla bla bla, chemistry profile itu untuk menentukan bagaimana kondisi pasien secara klinis maupun laboratoris. Sedangkan yang lain-lainnya ini sebetulnya menentukan kondisi dari kansernya. Biopsi wajib, jadi tidak mungkin kita memberikan kemoterapi kalau tanpa biopsi. Yang kedua, staging, karena staging itu akan sangat menentukan seberapa agresif kita memberikan kemoterapi, baik neoadjuvan maupun adjuvan. PET scan tidak diindikasikan selama tidak diperlukan. Dia tidak semua pasien harus dilakukan PET scan. Oke. Local testing, ya RAS, RAF, HER2 dan MSI itu harus dilakukan. Yang lainnya POLT, RET sama FRK 1, 2, 3 dibahas. Kemudian ya FDG kalau metastasis, biopsi kalau kita ragu-ragu apakah tumornya dia suatu tumor metastasis atau bukan metastasis. Staging saya kira semua sudah tahu ya. Ini saya cuma mengingatkan aja. Jadi khususnya untuk kolon yang letaknya di retroperitoneum itu tidak ada istilah T4 sebenarnya, karena di daerah retro itu tanpa serosa, jadi tidak bisa kita bilang tumornya itu serosa. Yang ada adalah T3, F2. Dan yang penting lagi adalah tumor deposit. Kita harus melihat ada tumor deposit, karena sangat sulit kita menentukan batas pada kanker yang letaknya menuju ke retroperitoneum. Oke. Ini staging yang mau dilihat. Colon cancer. Colon cancer kita ini saya memakai guideline-nya dari NCCN. Mudah dilihat lah ya. Jadi prinsipnya apakah tumornya kita bisa melakukan reseksi secara bersih atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah pasiennya datang dalam kondisi emergensi atau tidak. Kalau kita tumornya masih resectable, ya jelas dilakukan operasi. Kalau ada obstruksi, jelas kita atasi dulu dari kegawatannya. Kemudian kalau dia bulky atau T4, kita anjurkan untuk pemberian neoadjuvan. Cuma sangat tergantung dia microstat rate-nya di mana, mismatch repair-nya di mana, defisien atau proficient.
Kalau dia defisien atau MSI-nya high, kita akan berikan imunoterapi. Ya. Ini pasien 64 tahun. Masa di abdomen kanan. Mau diapain? Saya orang kanan. WA di Indonesia. Kalau dia bulky, jadi kalau kita lihat dari yang kita pelajari tadi, kita nilai adjuvan kemoterapi dulu. Nggak, Jivan. Iya. Setuju saya. Karena kalau dulu dulu pada waktu saya BPDS itu doktrinnya adalah kalau CA kolon tidak ada istilah unresectable. Doktrinnya bisa dioperasi bisa, tapi untuk CA itu targetnya sebenarnya bukan tumor kerangka. Kualitasmu sebagai surgeon itu bukan bagaimana tumornya terangkat, pasiennya sembuh pulang. Itu bukan sesimpel itu. Kualitasmu adalah kamu masih bertemu pasiennya berapa tahun lagi. Which apakah pasien ini bakal ada recurrence atau enggak. Saya pribadi, saya melakukan, ini pasien saya pribadi. Jadi saya melakukan ini adjuvan. Mau pakai Volkiri apa Volkop? Pakai Volkop dulu. Pakai Volkop karena M. Non. Bisa kamu dulu. Kalau tadi mungkin saya nggak bisa laparoskopi. Ya, laparoskopi. Tadi white itu. Ini saya tunjukin, ini sinusoidal obstruction syndrome, ini SOS. Sinusoidal obstruction syndrome karena pemberian oxaliplatin, blue liver. Jadi kalau oxaliplatin side effect-nya blue liver, kalau hipnotekan side effect-nya steatohepatitis, yellow liver. Oke. Oke. Prinsipnya adalah kalau dia resectable, dia atau dia obstructing dari emergency atau clinical, kita masuknya ke kolom itu kalau ketensiannya. Ini setelah dioperasi tergantung stage-nya berapa. Kalau misalnya stage 1 kita lakukan hanya observasi. Kalau stage 2, ketiga, kita lihat resikonya gimana. Apakah dia high risk atau low risk. Kalau low risk, kita bisa observasi atau opsional kita hanya berikan capistatin. Tapi kalau T3 high risk, idealnya kita berikan KPOX atau Volvox. Atau kalau dia
Ini IDEA Study. IDEA Study itu dia membedakan pemberian KPOX selama 3 bulan dibandingkan dengan Volvox selama 6 bulan. Hasilnya non-inferiority. Jadi non-inferiority antara pemberian KPOX 3 bulan dibanding yang 6 bulan. Tapi khusus untuk yang low risk, tidak untuk yang high risk. Jadi yang T1 sampai T3, N1 yang low risk. Kalau kita sudah ngomong T4 atau N2, kita masukkan high risk, kita berikan Volvox atau KPOX-nya 6 bulan. Tidak ada lagi sebenarnya KPOX 3 bulan. Oke. Prinsipnya sebenarnya T4 itu kan masuknya stadium 2B. Tapi pada kenyataannya kita kan mestinya stadium itu kan menentukan treatment dan menentukan prognosis. Idealnya begitu. Tapi khusus untuk kolon itu T4 N0 itu prognosisnya lebih buruk ketimbang T3 N1 karena dia locally advanced dan relatif agresif behavior. Jadi kalau T4 N-nya N2 itu tidak ada pemberian KB stabil selama 3 bulan atau terapi adjuvan selama 3 bulan. Oke. Kapan sebaiknya diberikan kemoterapi? Terbaik adalah dalam waktu 8 minggu. Kalau lewat 8 minggu itu dia risiko recurrence akan tinggi. Penundaan 1 bulan tiap 4 minggu itu akan meningkatkan risiko recurrence 14%. Itu kenapa? Dan itu kumulatif. Jadi kalau 2 bulan ya 28%. Itu kenapa most likely kalau pasiennya sudah datang ke kita sudah 6 bulan, questionable kita masih mau memberikan neoadjuvan kan. Jadi kalau misalnya saya dikonsulin ada pasien POSEA datang 1 tahun, iya pemberian kemoterapi belum tentu akan bermanfaat. Oke. Terus ini kalau locally advanced dari atas ya. Kalau ini yang locally advanced atau medical label bisa ditambahkan radiasi. Cuman iya dengan berisiko terjadinya komplikasi akibat radiasi. Oke. Oh ini keliru sebenarnya. Ini slide-nya keliru. Jadi bukan yang 0 ini setelah resection. Jadi kalau setelah resection ada sinkronus, misalnya ada CA kolon, kemudian ada metastasi hepar dan kita bisa mereseksi semuanya, tidak perlu lagi diberikan targeting terapi. Targeting terapi untuk secepatnya. Jadi untuk itu kita tidak boleh atau sebaiknya tidak diberikan lagi targeting terapi. Oke. Ini regimen aja dari Continuum Care. Continuum Care saya sekarang beberapa kali pakai Lonsut, hidrogen dikenase plus BEPA. Hasilnya jelek, cuman 1 juta 1 tablet. 1 juta 1 tablet yang 20 mg. Rata-rata saya berikan 2 kali 20 atau untuk orang Indonesia ya, 2 kali 20 atau 2 kali 2 kali 40 atau 2 kali
50 mg. Kita ngasihnya hari ke-1 sampai ke-5, kemudian hari ke-8 sampai 12 siklus 28 hari. Jadi saya sekarang mulai sering karena sudah bertahun-tahun, habis itu dari karen akhirnya gitu. Tapi itu harus yang mutasi type-nya negatif ya? Atau positif, kira sama grafnya? Enggak, ya enggak, tidak tergantung mutasi. Enggak tergantung mutasi. Sama kayak BEPA itu kan nggak perlu mutasi. Iya. Oke. Ini continuum care aja sih. Continuum care, apalagi dari gesit itu pada nantinya kalian akan ketemu dengan continuum care. Seninya di sana, di mana mempertahankan quality of life dari pasien, tapi prolong survival. Itu poinnya. Ini tadi balik lagi ya. Iya. Ini kalau itu pakainya kecil lah ya. Cuman ya berhubung dolar naik sekarang Mahal. 120 juta sekali. Ini CRLM. Jadi CRLM jelas kalau direseksi overall survivalnya akan jauh lebih tinggi dibanding kalau pasien yang tidak dilakukan reseksi. Ini sebetulnya guideline-nya Jepang, bukan guideline-nya Eropa. Jadi kalau dia resectable, targetnya adalah prevention of recurrence sama safer resection. Gitu. Kalau dia unresectable, targetnya utamanya adalah conversion menjadi reversible dan prevention recurrence atau longer lifetime dengan kita melakukan paliatif dan kemoterapi. Ini sama. Jadi kalau resectable, mereka akan menyarankan untuk pemberian kemoterapi baru reseksi dengan harapan cure-nya akan lebih panjang. Karena kalau kita melakukan reseksi saja, relapse-nya akan lebih besar daripada cure-nya. Kalau kemoterapi kemudian kita melakukan reseksi, cure-nya akan lebih panjang dibanding relapse ya. Oke. Cuman mesti tahu bedanya ini kalau pemberian itu ya target ini. Jadi mesti tahu bahwa BEPA itu lebih banyak sitostatik dibanding sitotoksik. Kita ini surgeon ya. Jadi targetnya kan bukan targetnya oke lah ya. Targetnya untuk pasien hidup lebih lama. Tapi target utamanya sebenarnya adalah resection. Jadi beda antara kemoterapinya atau target terapinya itu dia suatu sitotoksik atau sitostatik. Jadi kayak begini, ini rata-rata tidak dicapai oleh BEPA. Kalau Erbitax dia murni sintetis. Kalau BEPA dia rata-rata begini. Kalau begini, actually tidak memberikan efek apapun untuk kita.